Berapa banyak? Jo, lu berapa sih sebenarnya jujur? Aku 53 menuju 54. Kayak 52. Dan loh hanya kurang 2. Ini hanya menunjukkan dari gua tuh nonton dari zaman Magic Johnson lawan Larry Bird. Iya. Sampai sekarang akhirnya Shea SGA lawan yang namanya Tyrese Haliburton. Gini, SGA sama Tyrese kalau kenal Ujo, dia akan manggil Salim dia. yaitu Indiana Pacers melawan OKC Thunder. Iya, gua memprediksi 4-2 menang OKC kemarin. Bahkan gua ikut nobar barengan sama podcast basket. Pakai bajunya Holmgren. Holmgren awal-awal 2 poin, 4 poin oke. Setelah itu busuk. Selesai. Semuanya lah boleh dikatakan. Ya kan? Iya. Nah, makanya gua termasuk keluarga gua pun mendukung. Lihat. Wow, oh my god, keren banget. Tapi ini dua tim, dua-duanya belum pernah menjadi juara NBA ya, rasanya. Belum, Gitu. 7 game. Enak aja lewat-lewat nih. Ini kan lagi syuting, Papi. Gila. Gimana? Pertama mau ngucapin dulu selamat ulang tahun Project Pop. Terima yang kasih. ke-29. Yes. Berarti kalian ngumpul tuh dari umur berapa, Jo? 93. Itu nggak bisa ngitung. Nggak, itu 93. Iya. Project Popnya 96. Iya. Itu sama dengan Silon Seven. Jadi tahun ini kami, Project Pop dan Silon Seven 29 tahun. Kemarin baru beres acara, Yes, 29 tahun. Tapi ya balik lagi ya, kita sempat ngobrol bahwa tidak mudah di zaman sekarang sebuah grup bertahan 29 tahun. Alhamdulillah, Tuhan jagain sih. Ya kita tahu, kita di pemain cadangan on YouTube kita waktu itu interview, belum tayang ya, Arman Maulana, Gigi itu berapa tahun. Dia lebih kayaknya udah masuk 31 atau 30. Iya, bahkan waktu itu ngobrol sama Rai aja katanya gini, aduh gue pengen deh ngeliat kayak Project Pop, kayak Gigi, dia ngomongnya, gue pengen run bisa pasti. Gitu. Nah ini hanya menggambarkan seberapa umur gua cadangan terus dan gini. Seberapa banyak? Jo, lu berapa sih sebenarnya jujur? Aku 53 menuju 54. Kayak 52. Dan loh hanya kurang 2. Ini hanya menunjukkan dari gua tuh nonton dari zaman Magic Johnson lawan Larry Bird. Iya. Sampai sekarang akhirnya Shea SGA lawan yang namanya Tyrese Haliburton. Gini, SGA sama Tyrese kalau kenal Ujo, dia akan manggil Salim dia. Pasti Salim. Iya. Paling ini Salim, ini juga Salim. Coba Salim dulu. Sini sayang. Lu tuh Salim sama gue dulu. Oh iya. Apa Salimnya? Selamat ya Jo. Enggak, bakal 43 kan? Oh enak aja. Oke. Kan lu bilang 42. Kita hari ini sengaja lu syuting. 42 ngomongnya. Iya makanya ini kita mau sampein. Episode ini kita akan ngebahas soal NBA. Yaitu Indiana Pacers melawan OKC Thunder. Iya, gua memprediksi 4-2 menang OKC kemarin. Bahkan gua ikut nobar barengan sama podcast basket. Pakai bajunya Holmgren. Holmgren awal-awal 2 poin, 4 poin oke. Setelah itu busuk. Selesai. Semuanya lah boleh dikatakan. Ya kan? Iya. Nah, makanya gua termasuk keluarga gua pun mendukung. Lihat. Wow, oh my god, keren banget. Gila abang nggak tahu loh. Ini mau ikut sini. Ini juga mau ikut nggak? Gak. Wah ini keren banget sih. Kamu kan bukan dukung sih, kamu dukung siapa sih? Indiana Pacers dia. Tapi tanya dong, dia tuh paling suka sama pemain siapa? Siapa? McDonald itu Anaknya lapar ya Pak? Anaknya lapar. Selalu lapar. Dia kalau ngobrol sama Diana ya, istri gue adalah nanyanya makan siang apa? Udah. Ntar makan malam apa ya? Udah. Besok pagi. Iya. Dia Indiana Pacers. Jadi ini pemain siapa sih nomor 43 ini? Indiana Pascal Siakam. Keren. Iya. Bakal menang nggak nih? Soalnya kan sekarang 3-3. Tapi kita nanya ke Enzo yang nggak ngikutin si NBA-nya. Ini tapi kan bagus banget kemarin nih si Indiana. Sekarang lagi 3-3. Indiananya 3, OKC 3. Yang menang siapa? Indiana. 4-3. Yes. Nggak berubah kamu. Dari dulu one on one nggak pernah dukung papinya. Sekarang papi ke podcast juga. Gue jujur gue nggak kaget kan? Dan gue nggak tahu persiapan itu. Udah pakai baju Siakam men. Tapi kita balik lagi ya, 3-3 ini banyak yang bilang
faktor Tyrese benar tetap ada. Pasti. Dia memperjuangkan keberadaannya untuk tetap ada di tim. Tapi kalau gue tuh biasanya terlalu banyak nonton teori konspirasi segala macem. Ya paling nggak NBA tahun ini nggak rugi-rugi banget lah. 7 game nih gitu. 7 game. Enak aja lewat-lewat nih. Ini kan lagi syuting papi. Jadi jangan gampang lewat. Sini kamu mau di mana? Yaudah, sini. Kalau mau di sini nggak? Lewat aja. Nah itu jagain. Itu hanya menggambarkan bagaikan iklan. Boleh lo lewat di sini. Gitu kan? Iya betul. Oke Jo, kalau kita ngomongin konspirasi, tapi kalau gua gini, sekali lagi gua terima kasih podcast basket kita emang nanya Ujo hari jam segitu siaran radio. Dan sekarang game ke-7 juga sama, Senin lu juga. Gue udah GR, Minggu gua datang deh. Ya, Senin nggak bisa kan. Nah, kita ngumpul rame. Kalau buat gue yang datang sebenarnya fans OKC ada, fansnya Pacers ada, rame. Dan balik lagi ya Pacers ini kan sebenarnya bukan, gue percaya. Ya sorry ya buat yang komen yang bilang, "Kak, aku dari dulu Indiana." Ya mungkin lu kuliah di sana nggak apa-apa. Tapi buat gue sekarang banyak juga yang kayak gue sama Ujo yang timnya sudah tidak ada tapi akhirnya beralih ya. Banyak yang mendukung underdog. Pacers ini kan hitungannya underdog ya Jo. Betul. Kemarin itu mau di luar ngomong ada konspirasi akhirnya jadi 7 game dan lain-lain. Tapi kalau gue melihat bagaimana lagi-lagi defense dari This finals it's about perang defense sih. Perang defense maksudnya ya balik lagi anak gue tadi bilang McConnell ya. Bahkan akhirnya tahu di sosmed bahwa dia adalah keluarga bench yang punya poin steal assist dan lain-lain paling banyak lah gitu ya. Cuman buat gue mereka semua mau defense, bahkan ada satu momen yang gue tuh gini, gila gue aja di basket tidak pernah melakukan itu dan kayaknya semua pemain harus melakukan itu. Dia lagi defense aja, dia lagi lari orang passing dia coba angkat tangan, akhirnya bolanya kena tangan dan bisa ke-steal. Jadi kebiasaan tuh untuk defense itu udah kayak mendarah daging ya. Nggak bisa yang cuman ya udah lu ikut mundur, tapi dia mencoba untuk ganggu aja. Semuanya kita ngomong TJ McConnell, ngomongin Naismith. Aduh. Ini orang juga gini dengan defense yang bagus akhirnya dia sih pede banget jump shoot 3 point dia. Jump shoot loh Jo. Buat gue. Nah, Haliburton nah inilah gue mungkin terlalu underestimate. Gue pikir dengan dia calf strain ya ini main seadanya lah. Iyalah, gitu. yang penting gue datang gitu ya. Lu lihat 3 menit awal, 4 menit awal bahkan mereka nggak poin. Iya dia gitu struggling Tapi banget. ternyata ya tetap kehadiran si Haliburton ini dengan visi bermainnya sih gila sih. Ini gua OKC ya, gua tetap OKC dan Ujo tadi di awal bilang bahwa emang gua sudah tidak sesuai dengan yang gua mau prediksi. Itu 4-2. Tapi ya gua masih tetap pegangnya si OKC. Dan gua OKC kemarin gua cuman ngomong OKC tinggal nunggu 3 hari. Menang di kandang OKC kalau gua. Nah, gitu. Banyak juga yang ini teori-teori ingin menang di kandang seperti biasa. Ingat ada beberapa kejadian di playoff ini. Orang-orang kayak ngerasa kok game ini kayak dia ingin menang di kandang ya gitu loh. Kayak waktu kayak Indiana sebelumnya. Knicks Celtics. Iya, Knicks Celtics. Knicks menang di kandang. Jadi kayak ingin ngeset di kandang. Pacers juga kayaknya Pacers menang di kandang ya kalau nggak salah ya. Makanya banyak lah yang seperti itu dan Game 7, kalau gua ini 50-50 walaupun main di OKC ini 50-50. Kita ingetin lagi flashback bahwa di regular season Pacers tidak pernah menang 4 game. Mengerikan. Tapi Pacers di game ini sudah pernah ambil di kandang OKC. Ingat loh, jadi artinya gini, Pacers sudah pernah mengambil di OKC. Bahkan OKC pun sudah ngambil di kandang. Sama-sama kecolongan dan juga nyolong ya. Jadi ini apakah mungkin bisa aja. Rekor selalu ada bilang bahwa si home team di game 7 ini lebih diuntungkan. 14-5, 15-4, I don't know lah. Cuman tapi ngelihat yang sekarang Gi. Kansnya gimana? Walaupun lo OKC. Iya, gua OKC. Gua bilang gini. Indiana main nothing tulus ya. Buat gua sih Indiana udah jadi tim ngebuktiin gitu menjadi top tim di NBA, ya kan? Kalau dia menang balik lagi ya. Ini Rick Carlisle ini kan
Itu adalah pelatih tertua yang masuk ke final NBA katanya. Dan juga sudah pernah bawa Dallas Mavericks. Yes. Oh iya. Sudah pernah bawa Dallas betul, Mavericks. betul. Gua gua nggak tahu sih, ini 50-50 sih. Cuman tinggal balik lagi. Siapa yang bermain defense lebih baik itu akan mendapatkan advantage-nya. Iya. Iya. Bermain di kandang OKC berat ya, pasti berat. Pastilah. Ya karena balik lagi OKC pun juga mau mencatatkan sejarah kan. Betul. Gitu. Tapi ini dua tim dua-duanya belum pernah menjadi juara NBA ya. Rasanya. Belum. Rasanya belum. Jadi Ya. ini banyak sejarah yang akan tertoreh nih siapapun yang menang maupun OKC pernah tentu masuk saja. final. Iya. Indiana pun juga ternyata waktu itu gue pernah episode berapa gue pernah dikoreksi. Ternyata pernah masuk juga waktu lawan Lakers. Gue lupa. Iya, lumayan lama lah gitu ya. Di zamannya Kobe gitu. Kalau nggak salah di zamannya Kobe. Jadi buat gue ini akan jadi sejarah lah buat dua-duanya. Makanya kenapa tulisannya chasing the history ya kalau nggak salah. Jadi ya siapapun itu ya, gue tetap memegang OKC. Iya. Yang menarik adalah yang langsung dibahas sama banyak sosial media adalah Jalen Williams yang dari 40 poin jadi drop gitu ya. Buat kalau gue justru kalau makin ngelihat permainannya SGA, semakin melihat bahwa basket itu sebenarnya it's a simple sports What simple about that? Simple, dia bermain bener-bener gini, dia nggak kayak Steph Curry yang tembak 3. Oke, dia juga nggak se-flashy si Kyrie dengan tapi keindahan tembakan dua dia sih buat gue cuman dia pound dribble, dia mundur atau step back atau mungkin maju lagi. Atau dia ngebam dikit. Ya ini, dan emang yang selalu jadi omongan adalah bagaimana dia mendapatkan foul ya. Dia ini drawing a foul. Iya, drawing a foul. Cuman kalau buat gue sih ini jadi kayak ke zaman dulu, Jo. Zaman Jordan pun melakukan itu kok. Lah, jadi ini ada Jordan, kita ngomong bukan cuma Jordan loh. Carmelo pun. Carmelo pun juga paling sering tuh yang nyangkutin tangan dan lain-lain gitu. Dennis Rodman kalau di zaman kita ya. Terus kalau misalnya yang dia misalnya fake shot terus dia maju itu dari zamannya Jordan, ada videonya tuh. Dari zamannya Jordan tiba-tiba di replika sama Kobe, direplika lagi sama SGA. Kebiasaan yang baik yang benar-benar bisa dipelajari. Iya, dan ini adalah basic bermain basket. Iya sih. Pump fake, dia loncat ya dia akan coba ini. Cuman bedanya kalau nggak salah aturan di NBA sekarang, kalau lu yang maju atau FIBA gua nggak ngerti, nggak dianggap. Tapi emang ketahuan. Tapi kalau sama-sama lu loncat di titik yang sama ya atau di itu ya foul gitu. Cuman pintar seru. Pacers masih buat gue, kita nggak tahu siapa yang akan step up. Kemarin TJ McConnell, Naismith di luar Haliburton. Tapi ya tetap faktor Siakam besar. Tetap. Siakam ini. Jadi nggak tahu nih siapa nih. Kemarin Maturin biasa aja. Ingat loh, Maturin pernah main gila-gilaan juga. Sangat biasa aja loh kemarin. Iya. Satu lagi adalah Nembhard. Gue sampai bawa jersinya, Jo. Apalagi ini terlalu banyak kejutan yang. Karena gue tuh Kanada. Balik lagi Nembhard. Kanada, lu tahu semakin banyak pemain Kanada. Iya benar-benar. Maturin ternyata Kanada, Nembhard, Ludort, SGA Kanada. Jadi gawat sih. Buat gue, gila sih Nembhard sih. Iya. Wah keren banget sih menurut gue. Selalu di hati ya, selalu di heart ya. Namanya selalu di hati. Nembhard. Oke. Ya. Tapi gini, balik lagi sedikit saja tentang pertandingan final besok. Tidak sejarah akan tertorehkan, tapi sebenarnya ini juga membuat kita para penggemar NBA kayak punya pilihan calon superstar yang akan jadi idola kita. Atau minimal jadi face of NBA. Iya, jadi gini, ada pembahasan nih cadanganers tentang face of NBA. Salah satu jurnalis terkenal sana yang namanya Rachel Nichols bilang adalah salah satu yang gini, tahu nggak sejauh ini yang menurut dia yang menjadi face of NBA it's not bukan Tatum, bukan yang lain, hanya 2 orang, LeBron dan juga Curry. Kenapa itu bisa jadi face of ini? Dua-duanya pernah punya cincin. Itu berarti kayak satu pembuktian. Terus kedua, ini gini, kalau keluarga ini dalam satu keluarga di Amerika sampai grandmanya tahu
nama pemain ini, nah itu superstar tuh. Hanya gitu bahasanya. Ini sih nggak tahu bercandaan atau enggak. Tapi itulah yang namanya superstar itu memang gini, nggak bisa start di kalangannya doang. Memang harus masuk ke kalangan yang bukan kalangan basket gitu loh. Zaman dulu nih di Indonesia sampai Jordan doang mah orang-orang sampai tahu Jordan. Yang bukan basket orang tahu Jordan. Tahu Jordan. Saya sekarang kalau ditanya Haliburton ya belum. Orang basket belum sampai situ. Kalau anak basket tahu. Anak basket tahu banget. Sekarang bahkan yang sekarang tidak pernah mengidolakan Haliburton, buat gue sekarang semakin banyak yang mengidolakan Haliburton. Dapat, makanya jersey Haliburton menurut gue juga akan naik. Naik nih. Ingat satu nggak? Jadi ini 2 kali menang ya di NBA adalah dari Spurs. Tim Duncan. Apakah dia mendunia? Kalau menurut gue enggak. Enggak. Betul. Emang ada faktor-faktor X-nya ya. Iya. Sementara ini kita harus setujui Stephen Curry dan LeBron terbukti adalah termasuk 2 yang tertinggi penjualan merchandise-nya. Kalau sekarang Tatum lumayan tinggi lah. Iya. Cuman oke, jadi game 7 ini balik lagi karena gue juga akan nobar ya barengan sama teman-teman podcast basket. Gue ada lagi nih. Nobar kemarin yang bikin nggak seru adalah karena sudah jauh. Di mana-mana nobar itu di mana-mana nobar itu jadi nggak seru pada saat gamenya terlalu jauh. Oke kan? Ya udah akhirnya nih. Nah, jadi gue berharap di game 7 ini oke sih ya pasti angkat piala untuk pertama kalinya. Pertama itu dan sekarang kita tinggal melihat sih bagaimana yang punya defense lebih siap buat gue itu akan menjadi juara gitu. Dan ini juga sebenarnya pembuktian seorang SGA ya buat gue dia MVP. Tapi bisa nggak melengkapinya dengan melengkapi ini karena kan ada yang bilang juga sekarang dia udah dapat semuanya MVP di Western Conference, dia udah MVP di regular season, tinggal MVP di final. Kalau nggak salah ada teman NBA bilang ya dia bisa MVP final, tapi juaranya tetap Pacers. Udah ada belum yang kayak gitu? Nggak ada kan? Nggak boleh dong. Aneh dong. Jo, sedikit aja. Gue lebih banyak ngebahasnya justru malah Pacers. McConnell, lo kemarin ngeliat dia? Iya, TJ McConnell ini sebenarnya kan pemain yang kalau yang gue tahu semi udah veteran sebenarnya. Sebenarnya iya. Dan memang sempat sudah main di Sixers. Iya, tapi dia sudah lama menjadi pilihan point guard dari si Pacers. Iya. Jadi kalau misalnya kita pernah bahas Turner, kayaknya salah satu yang tertua atau terlama di Pacers ya bisa dikatakan O'Connell. Betul. Termasuk gitu si Johnson ya, kemarin siapa Johnson yang akhirnya kena ejected juga. Siapa namanya? Iya maaf lah yang itulah pokoknya ya. Itu seru banget. Akhirnya dimainin terus juga ejected. Tapi seru banget. Ya, game 7 akan lebih keras pasti. Harus. Iya. Harus, ini akan intens banget karena 2 tim ini kayak ngerasa 0-0 lagi nih. Siapa yang bisa memenangkan? Balik lagi Jo, sebenarnya lu bilang tadi NBA diuntungkan dengan game 7 jelas karena balik lagi tidak susah untuk ngajak orang nonton. Yuk nonton NBA Final yuk Pacers lawan OKC. Apa? Pacers gitu. Iya. Tapi ternyata dikasih ini game 7 di mana game 7 ini terakhir waktu zaman Cleveland Cavaliers lawan Curry yang si Kyrie itu kan, yang comeback. Iya. Jadi akhirnya NBA Final ada game ke-7. Yes. Ya, NBA selamat ya. Iya. Kita lihat karena nanti hari Senin kita juga akan bikin lagi apakah gua yang happy atau mewakili OKC. Gua nggak punya jujur aja baju OKC Pacers tapi warna-warnanya. Ya, pokoknya silakan komen ya di komen kira-kira lu bela siapa dan kira-kira siapa yang akan jadi MVP dan juaranya.